Halo teman-teman hebat, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang kalimat utama dalam paragraf. Tapi sebelum itu, tahukah kalian, dalam setiap paragraf ada satu kalimat yang paling penting. Coba bayangkan, kalian sedang membaca sebuah cerita atau bacaan. Nah, pernah tidak kalian berpikir, kalimat mana sih yang paling penting dalam paragraf itu? Nah, kalimat itulah yang disebut kalimat utama. Di video ini, kita belajar menemukan kalimat utama dalam paragraf. Jadi, pastikan kalian menonton sampai selesai ya. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan pokok atau ide utama dari sebuah paragraf. Kalimat ini menjadi inti pembahasan, sedangkan kalimat lainnya hanya menjelaskan atau mendukung kalimat utama. Jadi bisa dibilang kalimat utama itu seperti pemimpin dalam sebuah paragraf. Semua kalimat lain mengikuti dan menjelaskan kalimat tersebut. Supaya lebih mudah dipahami, bayangkan sebuah paragraf seperti sebuah pohon. Kalimat utama adalah batang pohon. Kalimat penjelas adalah ranting dan daunnya. Tanpa batang, pohon tidak akan berdiri kuat. Begitu juga dengan paragraf tanpa kalimat utama. Agar lebih mudah menemukannya, perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Berisi ide pokok atau gagasan utama. 2. Dapat berdiri sendiri dan sudah jelas maknanya. 3. Biasanya berada di awal paragraf, tetapi bisa juga di tengah atau di akhir. Sekarang kita lihat contoh berikut. Setiap pagi, Andi selalu berolahraga. Ia biasanya berlari kecil di sekitar rumah. Setelah itu, Andi melakukan peregangan agar tubuhnya tetap sehat. Nah, teman-teman, menurut kalian kalimat mana yang menjadi kalimat utama? Betul sekali. Kalimat utamanya adalah, setiap pagi, Andi selalu berolahraga. Mengapa? Karena kalimat tersebut adalah ide utama, sedangkan kalimat lainnya hanya menjelaskan kegiatan olahraga Andi. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Contoh 2. Setiap hari, Rani membantu ibunya. Ia juga selalu merapikan tempat tidurnya. Rani adalah anak yang rajin. Karena itu ia sering dipuji oleh gurunya. Kalimat utamanya adalah, Rani adalah anak yang rajin. Mengapa? Karena kalimat itu adalah kalimat yang paling umum atau luas maknanya, sedangkan yang lain adalah bagian dari kata anak yang rajin. Kalimat utama berada di tengah paragraf. Contoh 3. Budi selalu belajar dengan tekun. Ia rajin membaca buku. Ia juga mengerjakan tugas tepat waktu. Oleh karena itu, Budi menjadi siswa yang berprestasi. Kalimat utamanya adalah, Budi menjadi siswa yang berprestasi. Mengapa? Karena kalimat yang paling akhir adalah kesimpulan dari semua kalimat yang atas. Jadi sifatnya lebih umum dan menjadi induk setiap kalimat sebelumnya. Kalimat utama berada di akhir paragraf. Tips mudah menemukan kalimat utama. Agar kalian lebih mudah menemukannya, coba lakukan cara berikut. 1. Bacalah paragraf dengan teliti. 2. Cari kalimat yang paling umum atau paling penting. 3. Lihat kalimat yang dijelaskan oleh kalimat lainnya. Biasanya itulah kalimat utama. Kesimpulan, jadi teman-teman, kita sudah belajar bahwa kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan pokok paragraf. Kalimat lain disebut kalimat penjelas. Kalimat utama sering berada di awal paragraf, walaupun terkadang juga bisa di tengah dan di akhir. Nah, sekarang giliran kalian. Temukan kalimat utama pada contoh paragraf berikut. Lingkungan sekolah harus selalu bersih. Sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Dengan begitu, sekolah menjadi nyaman. Pertanyaannya,
Kalimat manakah yang menjadi kalimat utama? A. Lingkungan sekolah harus selalu bersih. B. Sampah harus dibuang ke tempatnya. C. Sekolah menjadi nyaman. Setiap hari, Andi menyiram tanaman di halaman rumah. Ia juga memberi pupuk agar tanaman tumbuh subur. Andi adalah anak yang sangat peduli terhadap tanaman. Pertanyaannya, kalimat utama paragraf tersebut adalah A. Andi menyiram tanaman setiap hari. B. Andi memberi pupuk. C. Andi adalah anak yang peduli terhadap tanaman. Hebat sekali jika kalian bisa menjawab latihan soal tadi. Sekarang coba tuliskan di kolom komentar jawaban kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar teman-teman kalian juga bisa belajar bersama. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.